Oke, catatan sekarang tanggal 7 Juni. Ini catatan kejadian investasi di tahun 2026. Nah, seperti yang kita tahu ya, market kita kan memang kondisi crash. Crashnya disebabkan oleh apa? Pertama kan oleh MSCI kan. Nah, MSCI kenapa kok melakukan gitu? Ya karena ada manipulasi dari DSAA, terus DCII dan yang emiten PP. Akhirnya kan mereka sudah melakukan komplain tapi nggak ditanggapi, ya sudah jadi keluar. MSCI menyarankan untuk keluar, ya itu kan ya bukan salahnya MSCI kan. Oh, namanya orang investasi ya, orang merasa terjadi manipulasi, ya keluar kan. Nggak, yang punya duit ya dia sendiri ya. Akhirnya kan market ini kan jatuh, lalu ketambahan dengan perang Iran, blokade Hormuz itu, sehingga harga minyak ini naik. Otomatis terjadi pelemahan mata uang karena US dollar menjadi kuat ya, US dollar menjadi kuat. Jadi di seluruh itu sebenarnya itu USD yang menguat, tapi di kita dan di Filipina sama India itu yang penurunan kursnya itu yang lebih tajam. Nah, setelah itu dicek semua, bea cukai kan dibenerin, pemerintah kan mau membetulkan bea cukai. Itu kan sudah sebenarnya nggak baru kejadian baru, itu sudah berbulan-bulan yang lalu. Pak Hasim itu sudah di berbagai forum sudah membicarakan masalah bea cukai, transfer pricing under invoice itu. Nah, sekarang lagi dilakukan. Nah, bea cukai sudah dibetulin, banyak yang ditangkap, dipecat-pecat, bahkan eselon 1 pun sekarang pada semua PLT ya di bea cukai. Ya. Kita orang seperti saya ini kan nggak main kunglu-kungluan yang halusinasi. Tahun 2025 kami orang fundamental seperti saya nggak ngikutin pesta kunglu-kungluan gitu loh. Nah, tapi ya tetap kedampak, karena yang dibuang kunglu otomatis nyeret yang lain juga keseret. Ya apakah sekarang saya jadi harusnya marah-marah kan, ngamuk-ngamuk itu yang gara-gara kunglu gini-gini, ya enggak juga kan seperti itu kan. Nah, fenomena yang beberapa hari terakhir, 2-3 hari terakhir ini sudah berkembang menjadi nggak percaya pada pemerintah. Jadi ini narasinya sudah berkembang lagi. Yang sebelumnya menjelek-jelekan karena program pemerintah, menjelek-jelekan ini program gak guna begini ya. Nah, sekarang berkembang lagi narasinya, nggak percaya pemerintah sekarang, nggak mempercayai pemerintah, terus minta diganti, Menteri Keuangan minta diganti, yang katanya yang baru si Chatib Basri itu, pada didukung. Chatib Basri ini darlingnya IMF, darlingnya World Bank, lebih dekat dengan institusi asing darlingnya, dengan berbagai alasan seperti itu yang berkembang sekarang isu-isu ya. Aduh.
Waduh wis lucu sekali lah ya. Kalau kita cobalah kita berpikir, posisikan diri kita bukan di saham ya, bukan anak saham ya. Lihatlah sekeliling, itu real life itu bagaimana. Nah, selama seperti teman-teman saya di grup itu kan ya, yang teman-teman saya yang bukan anak saham ya, mereka biasa-biasa saja ya, nggak peduli tuh dolar 18.000, nggak ngurusin, nggak diomong, no, itu nggak ada omongan, biasa aja gitu kan. 16.700 ke 18 itu kan naik 1.300, itu belum ada 10% ya, kira-kira mungkin 8%-an ya. Bayangkan yang di tahun 2012 atau 2013 itu dolar 9.000 naik ke 12.000, itu sudah naiknya lebih dari 30% ya itu. Pada saat 2000 kejadian di tapering atau apa itu 2012 atau 2013, dolar dari 9.000 ke 12.000 itu naik 30% lebih. Sekarang ini kita ini belum sampai 10%, baru 8%. Sudah nggak karu-karuan fenomena sekarang menyalahkan pemerintah ini ya. Dan ada ajakan demo juga, bagaimana, menarik, sangat-sangat menarik ya. Kalau kita tetap berpikiran bisa logis, rasional, memantau ya kondisi sekarang ya, bijak sendiri untuk memilah-milah mana yang informasi yang valid, yang benar-benar valid ya. Jangan membaca informasi dari di Stockbit Stream tanpa ada sumber resminya ya, tanpa ada sumber resmi. Nah, betul-betul hati-hati jika membaca yang katanya si influencer A, B, C ya. Kalau gitu ya sulit. Membaca hoak berarti kan membaca hoak, nggak ada sumbernya, akhirnya akan menjadi takut-takut sendiri itu. Nanti kondisi sekarang, kepanikan di anak-anak saham ini sudah berubah menjadi nggak percaya sama pemerintah. Nah, ini fenomenanya naik level lagi nih. Dan mereka pada gembira menyalahkan pemerintah karena crash market ini, menyalahkan pemerintah nggak becus ngelola negara. Isunya sudah berkembang ke sana ya. Lalu pergantian Menteri Keuangan juga. Nah, Gubernur BI akan diganti, Purbaya ke Gubernur BI, lalu Chatib Basri menjadi Menteri Keuangan ya. Ini rumor yang beredar dan mereka sangat mendukung karena Chatib Basri adalah anak buahnya Sri Mulyani, anak didiknya. Otomatis dia ini kaki tangannya IMF dan World Bank. Ya, ini isu yang berkembang saat ini ya. Mari kita lihat, saksikan secara rasional bagaimana ini perkembangan berikutnya. Oke ya, tetap fokus pada valuasi perusahaan. Seperti kata Peter Lynch, behind every stock there is a company. You should find what is doing. Oke, sekian.
Cheers. Fenomena kejadian perkembangan crash di bulan Juni ini, rumornya sudah berkembang menjadi yang terbaru ini. Oke.